Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita kali ini, dalam video ini kita akan bahas materi kimia, yaitu tentang garam hidrat. Garam hidrat, ingat kata hidrat kalau kita sering mendengar itu adalah artinya air. Jadi air yang terikat pada garam. Jadi kita akan bahas nanti cara menentukan rumus dari garam hidrat. Nah, ini garam karena dia bersifat menyerap air, jadi pada umumnya garam itu bersifat mudah menyerap air. Nah, air yang terkandung itu kita katakan hidrat. Jadi, suatu garam yang mengandung air itu dinamakan garam hidrat. Untuk mengingatkan kembali bahwa garam itu tersusun dari unsur logam. Ini hanya untuk mengingatkan ya. Jadi tersusun dari unsur logam, yaitu unsur-unsur golongan 1A, 2A, dan transisi yang bergabung dengan unsur non-logam. Unsur non-logam ini adanya adalah dalam tabel periodik itu pada golongan 3A sampai dengan 7A. Ya, nah golongan 8A walaupun dia non-logam, tetapi golongan 8A itu adalah unsur-unsur yang stabil atau inert, yang sukar bereaksi dengan unsur lain. Nah, ini adalah beberapa contoh dari garam-garam. Sebenarnya banyak ya, jadi rumus-rumus garam itu banyak. Nah, ini adalah beberapa contoh saja. Kalau dilihat, ini adalah senyawa-senyawa yang tersusun dari unsur-unsur logam yang selalu ditempatkan di depan. Dalam penulisannya ditempatkan di depan, kemudian unsur non-logam itu ditempatkan di belakang atau setelah penulisan unsur logam dalam senyawa. Ini adalah tata cara penulisan rumus kimia. Kemudian kita lihat ini, sebelum kita bahas tentang garam hidrat, kita lihat ini ada ikan yang disiram atau ditaburi, ya, ditaburi garam, ya, butiran garam. Karena kita tahu bahwa garam tadi itu adalah bersifat menyerap air, maka seringkali garam digunakan untuk pengawetan. Karena bakteri-bakteri itu tumbuh subur itu di dalam kondisi lembab, ya, jadi dengan kondisi yang mengandung banyak air. Kemudian, nah perhatikan di sini karena sifat garam juga adalah tadi menyerap air, ya, jadi cenderungnya menyerap air, maka garam juga bisa dijadikan sebagai senjata yang mematikan untuk membunuh lintah. Ini adalah lintah ya. Jadi kalau kita ingin membunuh lintah itu kita tidak taburi dengan garam. Maka air dalam tubuh lintah ini di hewan yang sifat kulitnya itu berlendir itu akan diserap oleh garam sehingga dia mengalami kremasi atau dehidrasi, ya, dan akhirnya dia akan mati. Itu juga terjadi pada siput, ya. Siput juga bisa kalau kita ingin membunuh siput karena banyak misalnya, nah maka kita bisa taburi dengan garam. Nah, ini adalah fenomena dari garam hidrat dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas garam hidrat dalam latihan soal. Ya, jadi pertama kita akan menentukan rumus dari garam hidrat. Ini adalah soal pertama. Nanti di sini ada terdiri dari 3 soal, ya, 3 jenis soal. Nanti kita akan bahas. Kita bacakan. Suatu garam kristal rumusnya FeSO4 XH2O. Jadi XH2O ini, X itu adalah sebuah bilangan nantinya. Jadi banyaknya H2O atau hidrat yang diikat oleh suatu garam. Di sini garamnya adalah FeSO4. Kemudian dinyatakan bahwa mempunyai MM242. MM siapa ini? Ini adalah massa molar dari garam kristalin, garam yang mengandung air. Jadi seluruh massa dari unsur-unsur yang terdapat pada garam kristal ini banyaknya adalah atau besarnya adalah 242.
Kemudian pertanyaannya adalah tentukan harga X. Nah, ini diketahui massa molar masing-masing unsur penyusun dalam garam kristal tersebut. Nah, jadi yang kita akan jawab adalah kita akan mencari rumus garam hidrat dari FeSO4 XH2O. Jadi X-nya yang akan kita cari. Nanti akan kita dapatkan berupa angka. Nah, kita akan perhatikan di sini bahwa kita akan tuliskan ulang apa yang terdapat pada soal ini. Kita punya FeSO4 ya, XH2O. Kemudian kita juga punya massa molarnya. Nah, massa molar ini adalah massa molar dari seluruh unsur-unsur yang terdapat pada garam kristal FeSO4 XH2O. Karena masing-masing unsur punya massa molarnya, kemudian seluruh jumlah dari massa molar yang terdapat dalam garam kristal ini jumlahnya adalah 242. Ya, jadi termasuk seluruhnya dengan air-airnya yang terikat pada garam FeSO4. Kita tuliskan juga bahwa nanti seluruh massa molar itu harus sama. Ya, jadi massa molarnya harus sama dengan jumlah massa molar dari seluruh garam. Kita akan tuliskan lagi massa molar dari setiap unsur penyusun garam kristal FeSO4 XH2O. Fe-nya adalah 56, lihat di dalam data soal. Kemudian S-nya adalah 32. Kemudian H-nya adalah 1, oksigennya adalah 16. Ini semua adalah yang kita dapatkan dari soal, yang disediakan oleh soal. Kemudian kita lihat bahwa kita sudah pernah membahas tentang bagaimana mencari massa molar. Nah, kita akan cari massa molar dari garam yang X-nya belum diketahui, ya. Tetapi nanti itu jumlahnya itu harus sama dengan yang diketahui oleh soal. Nah, mencari massa molar senyawa garam atau senyawa apapun juga ya kita sudah pernah bahas. Lihat lagi di video sebelumnya. Itu adalah jumlah dari masing-masing unsur penyusun garam tersebut ya dan dikalikan dengan banyaknya atom. Nah, karena di sini Fe-nya hanya 1, maka kita jumlahkan nanti mmFe ditambah dengan mms massa molar S, kemudian ditambah dengan massa molar oksigen yang dikali 4 karena oksigennya ada 4. Kemudian ditambahkan dengan X dari massa molar H2O. Massa molar H2O nanti kita cari ya, diuraikan lagi. Nah, seluruh ini massa molar garam kristal yang X ini belum diketahui itu harus sama dengan yang dinyatakan oleh soal, itu harus sama dengan 242. Kemudian kita turunkan Fe-nya 56, kemudian S-nya itu 32, kemudian oksigennya itu 16 kali 4. 16 kali 4 itu adalah 64. Kemudian yang XH2O berarti X dikali 2 dari mmH2O, massa molar H-nya. H2O itu terdiri dari 2 atom H dan massa molar 1 atom O. Dijumlahkan jadi 2 kali 1, 2 ditambah 1 kali 16 itu 16. Jadi 2 tambah 16 adalah 18. Ya, jadi X kali 18. Nah, ini adalah massa molar yang kita dapatkan dari rumus garam kristal FeSO4 XH2O. Nah, kita lihat bahwa di sini ya, di sini nanti kita jumlahkan ya, masing-masing kita jumlahkan yang sudah kita tuliskan tadi. Nah, itu jumlahnya harus sama dengan 242. Jadi massa molar kristal garam ini adalah sebenarnya 242. Karena itu kita nanti akan tahu berapa X-nya. Kita jumlahkan itu menjadi 152 tambah 18X sama dengan 242. Nah, ini sudah mulai perhitungan matematik. Ya, matematik. Jadi bukan kimianya lagi. Jadi 18X adalah 242 dikurangi 152. Hasilnya adalah 90. Maka kita akan bisa dapatkan X-nya adalah 90 dibagi 18. Jadi X-nya nanti kita dapatkan hasilnya adalah 5. Jadi nanti X ini berupa angka ya. Jadi ada 5H2O yang diikat oleh FeSO4. Gitu. Nah, ini
Ini adalah molekul H2O yang terikat pada garam FeSO4. Garam kristal hidrat ya. Berikutnya nomor 2. Nomor 2, jika 38 gram MgSO4X-H2O dipanaskan. Kalau dipanaskan nanti kita lihat reaksinya seperti apa. Kita tuliskan kalimat ini nanti dalam bentuk persamaan reaksi. Akan menghasilkan 20 gram MgSO4. Jadi garamnya. Ya, tadi contohnya MgSO4 itu kan garamnya yang tidak mengandung air lagi sekarang. Tentukan harga X-nya. Jadi X lagi yang kita cari. Di sini diberikan data dari massa molar setiap unsur-unsur yang membentuk garam MgSO4 H2X-H2O. Ya, jadi semua unsurnya ada di situ. Nah, yang kita akan cari adalah rumus garam hidrat MgSO4X-H2O. Kita cari lagi X-nya. Di sini caranya berbeda. Kita yang pertama adalah kita akan tuliskan reaksi dari MgSO4X-H2O apabila dipanaskan. Artinya dipanaskan adalah molekul H2O itu kita uapkan sehingga hasilnya terpisah antara garam dengan air. Jadi kalau diuapkan H2O-nya itu akan lepas ke udara. Sebanyak berapa? Sebanyak X ya. Kemudian kita punya apa lagi? Kita punya massa MgSO4X-H2O, garam yang mengandung air, itu seluruhnya, ya, jadi ada garam dan berat airnya, itu adalah 38 gram. Kemudian diketahui bahwa MgSO4-nya adalah 20 gram yang tanpa mengandung air karena airnya sudah dilepaskan ke udara. Berikutnya kita akan cari berapa massa H2O. Massa air yang lepas ke udara adalah selisih dari massa garam kristal yang mengikat air tadi, yaitu sebanyak 38 gram, dikurangi dengan massa garamnya. Artinya itu adalah massa air yang lepas ke udara karena dipanaskan. Nah, berapa hasilnya? Kita lihat 38 dikurangi 20. Jadi hasilnya adalah 18 gram. Jadi airnya itu massanya 18 gram. Nah, yang berikutnya kita akan buat perbandingan koefisien dari persamaan reaksi ini. Kita selalu ingat bahwa dalam setiap persamaan reaksi penting persamaan reaksi itu disetarakan, dan persamaan reaksi ini adalah persamaan yang sudah setara ya, karena kita hanya melepaskan molekul MgSO4, jadi artinya dipisahkan dari airnya. Jadi ini adalah perbandingan koefisiennya, karena tidak ada angka apapun di depan rumus garam ini, maka dia adalah 1. Kemudian MgSO4-nya saja itu adalah 1. Kemudian H2O, airnya saja adalah sebanyak X. Nanti X ini yang akan kita cari. Kemudian berdasarkan perbandingan koefisien, maka kita tahu bahwa perbandingan mol dari persamaan reaksi tersebut juga sama dengan koefisien, yaitu 1, 1, dan X. Nah, ini adalah perbandingan mol yang kita dapatkan dari perbandingan koefisien pada persamaan reaksi pemanasan garam MgSO4 XH2O. Kemudian kita akan buatkan perbandingan mol dari MgSO4 berbanding mol H2O ya, berdasarkan perbandingan koefisien dari persamaan di atas adalah 1 berbanding X gitu ya, 1 berbanding X. Ini adalah perbandingan molnya. Jadi selalu harus diingat bahwa perbandingan mol itu adalah sentral dari seluruh perhitungan kimia. Maka itu kita sudah dapatkan ini perbandingan molnya adalah 1 berbanding X untuk garam dan H2O. Kemudian kita juga dengan cara yang sama tadi pada waktu kita membahas soal nomor 1, bagaimana cara mencari massa molar dari MgSO4. Ini tidak ditunjukkan lagi ya, kita harus sudah paham. Kita dapatkan hasilnya adalah 120 untuk massa molar MgSO4 dan massa molar air adalah 18. Seperti yang sudah dijelaskan pada soal nomor 1, massa molar air itu ada 18. Jadi kini lama-lama kita akan sudah mulai hafal ya dengan massa molar H2O, tidak perlu lagi dihitung. Tapi kalau yang ini harus dikerjakan atau dilatih untuk mencari massa molar dari setiap senyawa. Nah, kita akan tuliskan atau kita akan cari mol MgSO4 berdasarkan data massa dan massa molar. Ya, kita ingat bahwa rumus mol itu adalah massa
Jadi massa dari siapa? MgSO4, karena kita akan carinya adalah mol dari MgSO4 dibagi dengan massa molar dari MgSO4 juga. Nah, ini adalah cara kita mendapatkan mol ya dari data massa dan massa molar. Kemudian kita juga cari mol H2O, yaitu massa dari H2O dibagi dengan massa molar dari H2O. Semua data sudah kita punya. Jadi kita tinggal masukkan saja, karena massa MgSO4 kita sudah tahu 20, massa molarnya 120. Kemudian massa H2O-nya 18, massa molar dari H2O 18. Maka kita nanti akan dapatkan molnya ya. Di 20 dibagi 120, massa mol dari MgSO4 dan mol air adalah 18 dibagi 18. Nah, ini adalah kita dapatkan mol dari data massa dan massa molar. Gitu ya. Nah, kita akan hitung mol dari MgSO4 itu adalah berarti 1/6 ya, dibagi 20, jadi atasnya 1, terus 20 dibagi 26. Kemudian mol dari H2O itu adalah 18 bagi 18. Nah, ini adalah sama dengan 1. Jadi kita dari perhitungan kita dapatkan bahwa mol MgSO4 adalah 1/6, mol H2O adalah 1. Kemudian selanjutnya kita akan bandingkan mol MgSO4 dengan mol H2O tadi berdasarkan perbandingan koefisien yang adalah menyatakan juga perbandingan mol dari persamaan reaksi itu adalah 1/X. Nah, 1/X ini harus sama dengan perbandingan mol yang sudah kita hitung. Itu kan sama saja ya. Jadi perbandingan 1/X adalah sama dengan 1/6/1. Nah, ini yang 1/6/1 adalah mol yang kita peroleh dari perhitungan. Sementara 1/X adalah perbandingan mol yang kita dapatkan dari persamaan reaksi setara berdasarkan perbandingan koefisien gitu ya. Nah, dengan cara matematik sekarang berarti kita kalikan X dengan 1/6, maka kita dapatkan itu 1/6X ya. Nah, ini sudah matematik nih, bukan kimia lagi tapi matematik ya. Di dalam perhitungan kimia harus juga mahir matematikanya. Nah, kemudian 1 dikali 1 adalah sama dengan 1. Sehingga dengan demikian kita akan dapatkan X-nya adalah 6. Jadi untuk rumus garam MgSO4 H2O, X-nya adalah 6. Gitu ya. Nah, ini adalah rumus garam hidrat MgSO4 6H2O. Kita sudah dapatkan soal kedua, kita sudah bisa selesaikan. Berikutnya kita bahas soal ketiga terakhir ya. Soal ketiga terakhir. Apabila kristal BaCl2SH2O kemudian diketahui massa molarnya ini masing-masing unsur yang menyusun garam kristalin ya, yang sudah mengandung air. Nah, kemudian airnya ternyata kadarnya adalah 14,75%. Jadi dari seluruh ya, ini dari seluruh garam ini kadar air itu hanya 14,75% air kristal. Tentukan rumus yang tepat untuk kristal tersebut gitu ya. Nah, jadi kita masih sama pertanyaannya adalah menentukan rumus garam hidrat, tetapi ini tipe soalnya berbeda ya, datanya berbeda. Masih kita gunakan cara seperti sebelumnya, bahwa kita akan uraikan ya bahwa BaClXH2O itu adalah terurai menjadi BaCl2 ditambah XH2O. Tentu saja ini adalah melalui proses pemanasan. Kemudian diketahui dalam soal bahwa airnya itu adalah 14,75% ya. Banyaknya itu yang terkandung dalam garam tersebut. Nah, kalau airnya 14,75%, maka seluruhnya garam yang sudah mengandung air itu kita anggap dia adalah banyaknya 100%. Karenanya berarti kita bisa dapatkan berapa sebenarnya kadar BaCl2-nya saja, yaitu berarti selisih dari 100% dikurangi 14,75%. Itu adalah garamnya. Karena itu kita dapatkan bahwa garamnya saja tanpa air itu adalah 85,25% ya. Kemudian seperti cara pertama tadi kita buat perbandingan koefisien, perbandingannya 1:1X ya. Nah, ini adalah juga menyatakan perbandingan mol 1:1X molnya. Ini berdasarkan hipotesis dari Avogadro. Jadi semua perhitungan kimia itu adalah kolaborasi dari seluruh
penerapan hukum dasar kimia, ya. Seperti cara yang tadi, maka kita akan bandingkan, ya, kita tuliskan perbandingan mol BaCl2 garam terhadap airnya, hidratnya, berdasarkan perbandingan mol dari koefisien pada persamaan reaksi yang setara. 1 berbanding X, ya. Masih dengan cara yang sama, maka kita akan cari mol BaCl2. Tetapi sekarang kita tidak punya data massa, kita hanya punya data persen. Nah, bisa tidak kita mendapatkan mol dari data persen? Tentu saja bisa, karena ini pernah kita pelajari pada pembahasan video tentang rumus empiris dan rumus molekul. Jadi mol itu bisa kita peroleh dari perbandingan persen. Kalau di sini BaCl2, maka persen dari BaCl2 terhadap massa molar BaCl2. Nah, massa molar BaCl2 itu sudah kita cantumkan 208. Silahkan yang masih belum terbiasa berlatih untuk mencari massa molar dari garam berdasarkan massa molar unsur-unsur yang menyusunnya, ya. Ini sesuai dengan pembahasan di nomor 1 caranya. Kemudian massa molar dari H2O itu sudah kita hafal, jadi 18, ya. Kemudian kita cari mol H2O-nya adalah berarti persen dari H2O dibagi dengan massa molar dari H2O juga, karena kita akan mencari mol dari H2O. Kita tinggal masukkan angka-angkanya, berarti 85,25%, ya, persennya kita hilangkan saja, kemudian dibagi dengan 208. Itu adalah massa molar dari BaCl2. Maka kita nanti akan dapatkan molnya. Kemudian juga sama, mol H2O, berarti persen dari H2O 14,75 dibagi massa molar H2O-nya 18, ya. Nah, kita hitung nanti, kita dapatkan bahwa 85,25 dibagi 208 itu hasilnya adalah 0,41 mol, ya, satuannya adalah mol, karena ini adalah mol dari BaCl2. Kemudian mol dari H2O kita juga hitung, ya, dan hasilnya adalah 0,82. Maka kita sekarang sudah dapat mol BaCl2 dan mol H2O berdasarkan perhitungan dari data kadar atau persen masing-masing molekul atau masing-masing senyawa. Kita buatkan lagi perbandingan BaCl2 terhadap H2O berdasarkan perbandingan koefisien dan berdasarkan perbandingan hasil perhitungan, ya, perhitungan mol yang kita peroleh tadi. Karena itu dengan cara yang sama matematiknya, maka X dikali 0,41X adalah 0,141X, kemudian 1 dikali 0,82 adalah 0,82. Nah, kita tinggal lihat bahwa X-nya adalah 2. Jadi 0,82 dibagi 0,41. Ini matematik, ya. Dari sini sudah matematik nih. Nah, jadi rumusnya untuk garam hidrat itu adalah BaCl2 2H2O. Jadi kita sekarang sudah dapatkan rumus dari garam hidrat BaCl2 adalah BaCl2 2H2O. Ada 2 molekul air yang terikat pada garam BaCl2. Demikian penjelasan kita tentang garam hidrat. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali pada video pembahasan materi kimia selanjutnya, ya. Dipantau terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.